mengatakan tidak ada tempat yang bisa ia terima dan juga menerimanya selain kota Bandung ini yang sudah seperti rumah keduanya. Tulisan I Love Kosin dari para boboto menandakan betapa cintanya boboto terhadap Sinta Wechai Hatta Ratanakol. Dalam kondisi line up tidak ada nama Zainal Arif, tapi tidak menutup kemungkinan Zainal Arif akan tampil di babak kedua. Kita lihat bagaimana Menpora Andi Malarangeng sudah tiba di Stadion Sijalak Harupasoreang Kabupaten Bandung, didampingi oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf untuk memberikan bola kepada wasit Yandri. Kesebelasan Maman Abdurrahman dan juga tidak lupa ada Hamka Hamzah. Ucapan terima kasih kepada Sinta Wechai Kosin Hatta Ratanakol. Juga gawang yang tampil begitu memukau tentunya bersama dengan Persib Bandung. Seakan bagaimana boboto tidak rela untuk melepas kepergian pemain yang sudah menjadi pujaan hati dari para boboto di kota Bandung. Dan inilah dia Persib Bandung hasil pelatih Jaya Hartono. Ya, kita lihat susunan pemain yang diturunkan oleh pelatih Jaya Hartono. Sinta Wechai Hatta Ratanakol akan menjadi jaga gawang. Dan ini adalah penampilan terakhir bagi pemain asal Thailand ini. Gonzales dan juga Budi Sudarsono berada di depan. Sementara ini Persisam Putra Samarinda asuhan pelatih Aji Santoso. Ya, Persisam hari ini akan kembali bermain dengan formasi 4-4-2. Dan kita lihat di sini Wawan tetap menjadi pilihan utama di bawah Mister. Di depan ada duet Pipa Tomkaya dan Danilo Fernando didampingi oleh Lee Chong Go So. Meraih medali emas pertama di luar kandang pada arena SEA Games. Kick off babak pertama. Bola yang cukup deras tadi diberikan shootnya tadi kepada Choi Dong-soo. Tadi ya Choi Dong-soo, pemain asal Korea, ikut meramaikan pentas sepak bola Indonesia dalam Jarum Indonesia Super League. Kabar ke dalam kali ini bagi Persisam Putra Samarinda. Gilang Angga Kusuma hampir tak pernah tergantikan perannya di posisi bek kanan dari Persib Bandung. Kembali kali ini memainkan bola dari kaki ke kaki yang dilakukan tadi oleh Saiful. Kali ini bola dikuasai oleh Hilton Morera. Choi Dong-soo. Masih ada Choi Dong-soo, Pipa Tomkaya membuka ruang. Masih Pipa Tomkaya kali ini. Kembalikan kepada Choi Dong-soo, ada Christian Rene Martinez. Bukan sebuah pelanggaran. Ya, sebuah aksi yang cukup memukau dari Christian Rene. Bagaimana dia tadi mampu mematahkan satu serangan yang baru saja dibangun oleh para pemain Persisam Putra Samarinda. Iladia Sony Kurniawan yang juga pernah membela Persib Bandung. Bobby Darwis dan juga Jaya Hartono, mantan punggawa tim nasional Indonesia. Saiful Lewanusa tadi terlepas bola. Christian Gonzalez kali ini masih memainkan bola dari ke kaki dan inilah dia Hilton Morera. Mudah saja bagi penjaga gawang Wawan Hendrawan. Kedua tim baru satu kali bertemu dalam pentas sepak bola Indonesia, di mana pertemuan pertama mereka terjadi di putaran pertama Jarum Indonesia Super League, tepatnya pada tanggal 19 Januari 2010. Ketika itu Persisam Putra Samarinda unggul 2-1 lewat gol dari Ronald Fagundes dan juga Zainal Arif. Sedangkan gol dari Persib Bandung dicetak oleh Christian Gonzalez. Pertandingan ini pun juga menjadi pertandingan reuni bagi pilar dari kedua tim, di mana Persib Bandung memiliki Christian Gonzalez yang cukup lama bermain bersama Danilo Fernando dan juga Ronald Fagundes di Persik Kediri. Dan juga tidak ketinggalan ada seorang nama Budi Sudarsono. Lebar ke dalam kali ini, inilah dia Zainal Arif
mantan pangeran biru, yang kali ini membela Persisam Putra Samarinda. Ada sebuah pelanggaran yang terjadi. Ya, kita melihat ambisi dari Persisam untuk memperbaiki rekor tandangnya. Mereka tampil terbuka dan langsung mengambil inisiatif penyerangan. Dan kita terlihat beberapa kali pemain-pemain Persisam bisa memasuki daerah terlarang dari Persib Bandung. Atep kali ini diambil oleh Ahmad Sambiring Usman. Cukup baik Ahmad Sambiring Usman. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Hilton Moreira. Lah dia Ahmad Sambiring Usman. Gelandang bertahan. Menjadi kekuatan Aji Santoso musim ini. Saiful Lewanusa. Fandi Mohtar. Hamka Hamzah. Handball tadi Christian Rene Martinez. Walaupun agak sedikit terlambat. Ya, kita melihat di 4 menit pertama bagaimana Putra Samarinda mencoba untuk langsung memberikan tekanan kepada Persib Bandung. Dan ini sebagai salah satu upaya dari pelatih Aji Santoso untuk setidaknya bisa mencuri gol lebih awal. Dan kita lihat pada saat ini memang belum ada tekanan-tekanan yang bisa diberikan oleh para pemain Persib ke gawang atau ke area pertahanan dari Persisam Putra Samarinda. Gilang Angga Kusuma. Penyelamatan tadi dari Fandi Mohtar. Tarik ke dalam bagi Persib Bandung. Kembali kali ini Gilang Angga Kusuma. Umpan. Inilah dia kapten kesebelasan Hamka Hamzah yang juga menjadi top skor sementara bersama dengan Ronald Fagundes bagi Persisam Putra Samarinda dengan 4 golnya. Ya, penyelamatannya cukup bagus dari Hamka Hamzah yang diberikan sebagai tanggung jawab penuh sebagai kapten dan merupakan pemegang kartu kuning terbanyak untuk Persisam, yaitu sebanyak 42. Nadi, salah seorang pilar baru kekuatan dari Persib Bandung yang dipercaya tampil oleh pelatih Aji Santoso. Wawan Hendrawan akan melakukan dengan gawang bagi Persisam Putra Samarinda. Dalam 3 pertandingan terakhir yang dilakoni oleh Persisam Putra Samarinda, mereka berhasil mendapatkan 4 poin. Lewat 1 kali kemenangan dari PSPS Pekanbaru, hasil draw dengan Persija Jakarta dan kalah dari Sriwijaya FC. Percobaan Danilo Fernando. Iya, satu kerjasama yang cukup bagus dan cukup rapi diperlihatkan para pemain Putra Samarinda. Iya, berawal dari Ronald Fagundes, berikan umpan kepada Danilo Fernando. Masih lemah dan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Danilo sempat mengecoh penjaga gawang Sintai Wicai, namun masih bisa diblok. Ya, tidak adanya Haryono agak berpengaruh dalam sektor tengah Persib Bandung, di mana mereka untuk sementara kalah dalam perebutan bola dengan menghadapi gelandang Persisam Samarinda yang begitu punya teknik bagus seperti Danilo Fernando ataupun Ronald Fagundes. Kembali kali ini adalah Saiful Lewanusa. Atep kali ini sudah kepada Christian Gonzalez. Ya, begitu mudah terbaca. Umpan yang tadi diberikan Atep maksudnya kepada Christian Gonzalez. Ya, serangan bertubi-tubi yang dibangun oleh para pemain Persisam memaksa para pemain Persib untuk lebih terkonsentrasi di lini pertahanan. Dan tentunya ini juga menjadi salah satu tugas yang cukup berat bagi Sinta Wicai untuk bisa menjaga gawangnya supaya tidak kebobolan di pertandingan penutup
Penjaga gawang asal Thailand ini bersama Persib Bandung. Choi Dong-soo. Ada Gilang Angga Kusuma dan juga Edi Hafid Murtado. Nova Arianto dan juga Haryono tidak bisa tampil di pertandingan malam hari ini. Dua pemain yang seakan-akan tidak tergantikan perannya. Digantikan oleh Edi Hafid Murtado dan juga Munadi. Ronald Fagundes bersama dia dengan Danilo Fernando. Terbaca oleh Christian Rene Martinez. Munadi. Eka Ramdhani. Atep kali ini. Budi Sudarsono. Helton Morera. Masih Helton Morera. Ada Jack Simi. Kembali Budi Sudarsono. Berikan bola kepada Gilang Angga. Ya, sayang sekali. Kita lihat satu upaya penyerangan yang dibangun oleh para pemain Persib. Namun sayang dimanfaatkan dengan baik. Budi Sudarsono tadi memberikan umpan kepada Gilang maksudnya. Namun terlalu deras. Sehingga membuang kesempatan bagi Persib untuk bisa memberikan ancaman yang lebih serius kepada gawang dari Persisam Putra Samarinda. 3 pertandingan terakhir bagi Persib Bandung. Mereka berhasil meraih 6 poin lewat kemenangan mereka 6-1 atas Persik Kediri dan juga 1-3 menang kembali atas Persik Kediri dalam partai tandang mereka dan menyerah 1-2 dari Persebaya Surabaya dalam pertemuan mereka yang berlangsung pada tanggal 14 Februari 2010 lalu. Dan di mana Persib Bandung berusaha keras untuk bisa meraih poin penuh 3 untuk bisa kembali menembus posisi 5 besar. Karena apabila mereka mampu meraih kemenangan di pertandingan malam hari ini, mereka akan menggeser Persija Jakarta di peringkat 5 klasemen Jarum Indonesia Super League. Sebuah peluang dan tipis saja berada di samping kanan dari gawang Wawan Hendrawan milik Helton Morera. Satu set piece yang sangat baik. Kita lihat bagaimana tadi Eka Ramdhani menempatkan bola yang begitu apik. Disambut dengan baik pula oleh Helton Morera. Sayang sekali masih menyamping ke sisi sebelah kanan penjaga gawang Wawan Hendrawan. Sayang sekali memang satu peluang manis dari Helton Morera. Ya, sebuah kerjasama yang cukup apik saya pikir. Hanya saja memang arah tandukan daripada Helton kurang tepat sasaran walaupun Wawan sudah out position. Danilo Fernando, Sony Kurniawan. Balik kali ini Atep. Christian Gonzalez. Ronald Fagundes kali ini. Danilo Fernando. Ahmad Sembiring Usman. Choi Dong-soo. Cukup baik kali ini berikan bola kepada Saiful Leonusa. Saiful Leonusa kali ini mencoba melakukan sebuah drive. Ditutup pergerakannya oleh Gilang Angga Kusuma. Agak terlambat saya pikir Saiful memberikan umpan silang kepada temannya yang sudah menunggu di kotak penalti. Dan kita memang melihat malam hari ini kedua tim sangat bernafsu untuk mencuri gol lebih awal. Sepak pojok bagi Persib Bandung. Inilah dia Helton Morera. Budi Sudarsono baru mencetak 2 gol bagi Persib Bandung. Pelanggaran. Dan ini menjadikan sebuah
posisi untuk tendangan bebas yang bisa dilakukan oleh Hilton Moreira ataupun seorang Eka Ramdhani. Berjarak cukup jauh dari gawang Wawan Hendrawan, tetapi ini merupakan sebuah peluang bagi tim Persib Bandung yang memiliki penembak-penembak jitu dari jarak jauh. Ya, tentunya Persib bisa berharap dari set piece seperti ini, dan Eka Ramdhani memang selalu menjadi salah satu andalan untuk memanfaatkan bola-bola mati. Kita tunggu. Oh, belum menemui sasaran. Ya, sayang sekali. Selain terlalu pelan, arah bola yang ditempatkan oleh Eka Ramdhani masih jauh dari mistar gawang Wawan Hendrawan. Namun yang pasti kita melihat hingga menit ke-14 ini anak-anak Bandung sudah mulai menemukan pola permainannya sehingga mereka sudah bisa merangsek atau bahkan memiliki peluang emas untuk membuat gol. Hanya saja memang sampai saat ini belum berhasil secara maksimal. Buang saja bola tadi oleh Maman Abdurrahman. Sebuah serbuan yang dilakukan oleh Pipa Tongkanya. Edi Hafidz Murtado. Kali bola dikasih oleh Gilang Angga Kusuma. Munadi. Kembali kepada Christian Rene Martinez. Atep kali ini. Hilton Moreira. Lalu deras. Ini dia top skor sementara Persib Bandung dengan 8 gol. Hilton Moreira. Ya, Hilton selalu menjadi momok bagi setiap lawan karena memang sering sekali merepotkan dan membuat gol bagi kemenangan Pangeran Biru. Gilang Angga Kusuma bagi Persib Bandung. Christian Gonzalez. Bertabur bintang memang duel dari dua tim di malam hari ini. Pemain nasional dan juga mantan pemain nasional berada di skuad dua tim ini. Oh, iya, satu usaha yang lagi-lagi dilakukan dari luar kotak penalti lewat Munadi. Cukup terarah, namun kita melihat bola masih berada di atas mistar. Betul tadi kata Bung Rendra bahwa memang tim ini memiliki pemain-pemain yang cukup berkualitas atau katakanlah kelas 1 untuk di Liga Indonesia. Memang Persisam Samarinda memiliki persiapan cukup bagus. Mereka mendapatkan sejumlah pemain bintang. Bahkan mereka memiliki pemain yang termahal. Dengan 4 pemain mereka membeli seharga 6 miliar. Hanya saja memang di tengah jalan ada sedikit masalah dengan manajemen. Sehingga langkah mereka di kompetisi tersendat-sendat. Adalah dia Persisam Putra Samarinda yang merupakan juara dari divisi utama musim lalu dan menjadi tim promosi di musim ini dalam Jarum Indonesia Super League. Dua pelatih juga sama-sama pernah membela Persebaya Surabaya, Aji Santoso dan juga tidak ketinggalan Jaya Hartono. Christian Rene Martinez. Atep kali ini. Ada Jack Simi, duelnya dengan Hilton Moreira. Cukup terbuka permainan di babak pertama ini. Kedua tim memang tampak masih saling menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sebuah penetrasi. Karena memang barisan pertahanan dari kedua tim masih sangat-sangat disiplin. Ya, kita juga melihat dan menyimak bagaimana Persib bermain cukup hati-hati. Tampaknya memang tekanan yang diberikan oleh para pemain Persisam Putra Samarinda ini cukup menguras perhatian khususnya lini pertahanan dari
Persib. Atep kali ini, masih Atep kita lihat. Budi Sudarsono. Hilton Morera tadi yang mencoba melakukan sebuah tendangan. Saiful Lewanungsa. Bukan sebuah pelanggaran. Budi Sudarsono kali ini. Masih Budi Sudarsono kita lihat. Oh, iya. Masih Budi Sudarsono. Gagal dia tadi melewati Hamka Hamzah. Dan kali ini adalah Ahmad Sembiring Usman. Berikan bola kepada Choi Dongsu. Serangan cepat coba dibangun oleh para pemain Persisam Putra Samarinda melalui Danilo Fernando. 1-2 dia dengan pipa tongkanya. Terlalu deras. Ya, sebenarnya satu upaya yang baru saja dilakukan oleh Persisam melalui pipa tongkaya dan juga Danilo Fernando. Namun bola pengembalian yang diberikan oleh Danilo Fernando kepada pipa tongkaya tadi masih terlalu deras. Sebuah kerjasama segitiga yang sebenarnya cukup memberikan ancaman bagi lini pertahanan Persib. Bola Fagundes. Gilang Angga Kusuma kali ini. Masih Gilang Angga Kusuma. Masih Gilang Angga Kusuma. Ya. Budi Sudarsono dan dalam kondisi tidak sempurna untuk melakukan sebuah tendangan. Inilah dia Budi Sudarsono. Mendapatkan bola dari Gilang Angga Kusuma dan dalam posisi diganggu oleh Jaksim. Ya, lagi-lagi kita lihat Persib memiliki peluang yang bagus untuk membuka skor di menit-menit awal ini. Hanya saja memang tendangan dari Budi Sudarsono masih jauh dari harapan karena memang posisinya kurang begitu bagus. Ya, memang terlihat bagaimana barisan tengah Persib kali ini agak sedikit berkurang dengan ketidakhadiran Haryono yang selama ini memang selalu menjadi pemain jangkar bagi Persib yang memang memiliki tugas untuk bisa menahan serangan-serangan lawan dari lini tengah. Dan kali ini tampaknya memang para pemain tengah Persib harus ekstra kerja keras. Karena memang kita melihat bagaimana agresivitas yang diperlihatkan oleh para pemain Putra Samarinda. Begitu memberikan ancaman bagi Persib. Ya, Persib Bandung sejauh ini berhasil mencetak 11 gol dari 29 gol yang berhasil mereka raih panjang musim Jarum Indonesia Super League musim ini, dan mereka cetak itulah di babak pertama, di mana di babak kedua mereka lebih banyak berhasil mencetak gol. Dan kembali kali ini Atep. Oh, sayang sekali. Ya, Persib dengan tidak adanya Haryono ataupun Suchau Nunum sangat terasa dan sangat terlihat memang mereka kehilangan pemain jangkar atau pemain yang bisa membagi bola atau mengatur irama permainan, sehingga mereka kita lihat sangat kesulitan untuk mengembangi lini tengah dari Persisam Samarinda. Ya, bukan sebuah pelanggaran. Oh, handsball ternyata. Christian Gonzalez. Oh, wow, iya. Christian Gonzalez. Oh, iya. Dan inilah dia, sebuah peluang yang langsung bisa dimanfaatkan dengan sempurna oleh Christian Gonzalez.
Dan ini merupakan gol yang ke-8 musim ini dalam Jarum Indonesia Super League. Dan gol yang berturut-turut ke gawang Persisam Putra Samarinda dalam 2 kali pertemuan mereka dalam persepak bolaan Indonesia. Ya, satu gol yang akhirnya mampu dilesakan oleh Christian Gonzalez. Tadi kita lihat bagaimana sebuah serangan yang dibangun oleh Persib yang begitu rapi dari sektor kanan pertahanan Persisam. Membuahkan satu gol dan kita lihat bagaimana tayangan ulang. Walaupun sempat terlihat para pemain Persisam menduga bahwa terjadi handsball. Namun wasit tidak melihat itu dan Christian mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ya, perlahan tapi pasti. Ya memang kita melihat sedikit ada salah pengertian di antara pemain belakang Persisam Samarinda yang menganggap bahwa bola menyentuh tangan daripada Christian Gonzalez. Tadi kita melihat bagaimana Hamka Hanza mengangkat tangan bahwa pertanda Gonzalez handsball. Tetapi wasit Yandri tidak melihat bahwa itu pelanggaran sehingga membiarkan Gonzalez untuk menyelesaikan dan tercelah gol pertama bagi Persib Bandung pada malam hari ini. Inilah dia Christian Gonzalez. Dan penyelamat bagaimana umpan dari Budi Sudarsono. Bola dikontrol oleh Christian Gonzalez dan memang mengenai perut atau juga dada dari Christian Gonzalez. Ya, karena memang terlihat dari belakang sehingga sulit untuk menyebutkan apakah tadi bola sempat menyentuh tangan atau tidak. Tapi yang pasti bahwa wasit tidak melihat terjadinya pelanggaran di sana dan memang tidak handsball dan Gonzalez pun dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kebetulan memang bola ada di kaki kiri Gonzalez sehingga tidak mengalami kesulitan yang berarti untuk menaklukkan kiper Persisam Samarinda yang hari ini ditempati oleh Wawan Dermawan. Christian Gonzalez pernah 4 partai tidak berhenti mencetak gol ketika Persib unggul 2-0 atas Bontang FC dan ketika mereka takluk 1-2 dari Persisam Putra Samarinda dan ketika mereka unggul 4-2 atas Persebaya Surabaya dan juga ketika mereka menaklukkan Persik Kediri dengan skor 6-1. Dan bahkan ketika mereka juga unggul 3-1 atas Persik Kediri, Christian Gonzalez selalu mencetak gol dalam setiap pertandingan tersebut. Sebuah prestasi yang cukup baik memang diterapkan oleh penyandang gelar top skor 4 tahun berturut-turut Liga Indonesia. Pelanggaran cukup keras, kita lihat memang. Cukup keras. Dari Ahmad Sambiring Usman. Ya, kita lihat bagaimana Eka Ramdhani tergeletak. Ya, dalam tayangan ulang. Ya, saya kira ini memang sangat berbahaya ya, apa yang dilakukan oleh Ahmad Sembiring. Kita lihat bagaimana sliding yang dia lakukan. Ini sangat berpotensi untuk bisa mencederai Eka Ramdhani, namun tampaknya wasit juga tidak melihat ini sebagai sebuah pelanggaran keras. Walaupun sebenarnya kalau kita menyimak, ini cukup pantas untuk bisa diberikan peringatan apa yang tadi dilakukan oleh Ahmad Sembiring. Gilang Angga Kusuma. Danilo Fernando. Masih Danilo Fernando. Fandi Mohtar kali ini yang bermain lebih ke tengah. Pelanggaran dari Christian Rene Martinez terhadap Ronald Fagundes. Ya, memang ada satu resiko yang harus ditanggung oleh Persisam dengan pola permainan mereka yang sangat agresif. Bermain sangat terbuka. Dan kita lihat bagaimana tadi Persib mampu memanfaatkan kelengahan para pemain belakang Persisam untuk bisa memanfaatkan menjadi sebuah gol. Dan kini memang tidak ada upaya lain bagi Persisam untuk terus bermain seperti ini. Setidaknya untuk mengejar ketertinggalan mereka. Eka Ramdhani kali ini, masih Eka Ramdhani. Gagal tadi dia melewati Jack Simi.
Choi Dong-soo, Pipatong Kanya, Danilo Fernando. Kembali kepada Ronald Fagundes. Terbaca memang permainan bola 1-2 yang diterapkan oleh Persisam Putra Samarinda. Ya, saya tidak melihat seorang striker yang harus gol atau seorang finisher bagi Persisam Samarinda, sehingga sejumlah kesempatan mereka untuk membuat gol terbuang dengan sia-sia. Ya, serangan balik. Baik sekali kita lihat. Ya, Hilton Moreira masih tergeletak tadi, dia bertabrakan dengan Sony Kurniawan. Dalam proses bukan sebuah pelanggaran jelas, karena memang kedua pemain dalam kondisi sama-sama berlari. Ya, tampaknya dada dari Hilton Moreira. Kita lihat dia cukup mengalami kesulitan bernafas ya. Dan tampaknya cukup keras memang tadi. Ya, dengan tempo tinggi seperti ini saya pikir dituntut kejelian atau kecermatan, keberanian seorang wasit Yandri, sehingga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Christian Rune Martinez. Obannya cukup lama, malah melintang dalam sepak bola Indonesia. Wawan Hendrawan kepada Jaksim. Fandi Mohtar tadi yang dituju. Ada Munadi. Kembali Munadi kepada Gilang Angga Kusuma. Maman Abdurrahman. Christian Gonzalez. Backheel cukup baik kepada Eka Ramdhani. Masih ada Saiful Lewanusa. Dituntut saya pikir ya ekstra konsentrasi dari anak-anak Persisam, sehingga tidak kebobolan untuk selanjutnya. Itu memang mereka menguasai bola, hanya saja memang serangan mereka tidak berjalan efektif, sehingga serangan yang mereka bangun terbuang dengan sia-sia. Christian Gonzalez kembali. Ada Choi Dong-soo. Ya, professional foul dilakukan oleh Munadi. Inilah dia. Munadi, pemain muda berusia 21 tahun. Masuk menggantikan Haryono di partai malam hari ini karena Haryono terkena akumulasi kartu kuning. Ya, terlalu lemah tendangan yang dilepaskan oleh Danilo Fernando. Kartu kuning untuk Munadi merupakan menjadi kartu kuning yang ke-24 bagi tim Maung Bandung selama musim kompetisi Liga Super Jilid kedua. Edi Hafid Murtado. Kepada Munadi. Sebuah sliding dilakukan oleh Hamka Hamzah. Kembali kali ini melalui Edi Hafid Murtado.
Budi Sudarsono kepada Hilton Moreira maksudnya. Mulai menguasai jalannya pertandingan para pemain dari Persib Bandung setelah mereka unggul tadi. Atep kali ini. Masih Atep kita lihat. Berusaha untuk melewati Sony Kurniawan. Munadi. Belakang kepada Christian Rene Martinez. Sebuah sundulan dilepaskan oleh Hilton Moreira. Saiful Wanusa, Fandi Mohtar, Ahmad Sambiring Usman. Persisa Putra Samarinda kali ini melalui Jaksimi. True pass yang terbaca tadi oleh Christian Rene Martinez. Beradu cepat Hilton Moreira dan juga Jaksimi. Eka Ramdhani. Bukan sebuah pelanggaran. Iya, maksudnya tadi Ronald Fagundes adalah membuang bola. Karena melihat Eka Ramdhani masih tergeletak. Kita lihat dalam tayangan ulang. Ya, cukup bersih sebenarnya. Ya, betul. Bola yang tadi diambil oleh Ronald Fagundes. Dan memang tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Ya betul Bung Kesit, memang ya, kita lihat sangat clear ya. Hanya saja memang jatuhnya Eka Ramdhani tidak pada posisi yang baik sehingga dia sedikit mengalami gangguan dalam kakinya. Eka Ramdhani kali ini. Gilang Angga Kusuma. Para pemain dari Persib Bandung. Munadi tadi maksudnya berikan bola kepada Gilang Angga Kusuma. Masih ada seorang Choi Dong-soo. Kita lihat Gilang Angga Kusuma. Oh. Ya, Lalu percobaan dari Munadi. Munadi, sayang sekali. Kita melihat bagaimana para pemain Putra Samarinda kini justru tampak mengalami tekanan bertubi-tubi dari serangan gencar yang dibangun atau dilancarkan oleh para pemain tuan rumah. Saya pikir memang tidak lepas Bung Kesit tidak adanya seorang goal getter dari kubu Persisam sehingga mereka tidak memiliki seorang finishing yang bagus. Dan melihat beberapa kali mereka terbuang dengan sia-sia serangan yang dibangun dari ini bawah. Bahkan kita lihat pemain nomor 7, Choi Dong-soo, turun hingga kotak 16 untuk menyebut bola. Karena memang dia kurang mendapat dukungan dari rekan-rekannya. Ya, memang kalau kita melihat komposisi pemain yang ditampilkan oleh Aji Santoso, Persisa memang tampak lebih memperkuat barisan tengahnya. Ketiadaan striker yang mumpuni memang menjadi kesulitan tersendiri bagi tim ini. Betul, Bung Kesit. Untuk bisa mencetak gol. Praktis mereka tampaknya hanya berharap kepada peran dari seorang Pipa Tonkaya dan juga Ronald Fagundes. Namun sejauh ini setelah Persib mampu memimpin keunggulan 1-0, mereka justru lebih banyak membantu pertahanan. Dan ini tentunya akan semakin sulit bagi Ronald Fagundes dan juga Pipa Tonkaya untuk bisa memberikan kontribusinya berupa gol. Kita lihat bagaimana kini justru kendali permainan dikuasai oleh para pemain Persib. Ya, sebuah PR yang cukup serius yang akan segera dijawab oleh Aji Santoso.
bagaimana dia bisa mengisi posisi-posisi yang kosong, yaitu posisi striker dan posisi penjaga gawang yang menurut saya hingga saat ini masih titik lemah bagi kekuatan Persisam. Aji Sant atau juga Jaya Hartono kita lihat. Masih terus memberikan instruksi. Dan sekarang bola dikuasai oleh Choi Dong-soo. Danilo Fernando. Saiful Lewanusa. Fandi Mohtar. Sebuah percobaan Fandi Mohtar. Iya, cukup baik baik sekali. Luar biasa saya pikir ya, memang suatu bacaan yang cukup luar biasa daripada Fandi Mohtar melihat posisi Kosin agak naik sedikit. Sayang bolanya jauh melintas di atas Mister sehingga gawang Kosin aman hingga menit ke-39. Pipa Tonkanya. Sita Wichai Hatartanakol. Kembali kali ini tekanan dari Persisam Putra Samarinda melalui Ronald Fagundes. Choi Dong-soo. Ronald Fagundes kembali kali ini. Pipa Tonkanya. Iya. Satu kesempatan dari Putra Samarinda untuk mencoba mengejar ketinggalan. Ya, Use Munandar berada di bench dari Persisam Putra Samarinda. Dan juga Zainal Arif. Dan tentunya dua-duanya sangat akrab dengan kondisi Bandung. Karena dua-duanya adalah putra daerah yang harus membela tim dari luar Jawa Barat. Danilo Fernando kembali kali ini kepada Christian Rene Martinez. Budi Sudarsono. Gilang Angga Kusuma. Kembali kepada Budi Sudarsono. Gagal melewati Hamka Hamzah Budi Sudarsono. Kembali sepak pojok bagi Persib Bandung. Eka Ramdhani kali ini akan bersiap-siap. Kita lihat serangan yang mereka bangun. Ya, inilah dia proses terjadi gol kedua dari Eka Ramdhani. Ya, bagaimana serangan balik yang dibangun oleh para pemain Persib. Ini kita melihat bagaimana lini pertahanan Persisam Putra Samarinda yang hanya tinggal menempatkan 2 orang. Dan ini tentunya sangat sulit menghadapi 3 pemain Persib yang datang melakukan tekanan langsung ke area penalti, dan satu tendangan yang sangat baik dari Eka Ramdhani gagal dihalau walaupun tadi sempat mengenai Wawan, namun tangkapannya kurang sempurna.